Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam kemelut politik internasional saat ini, siapakah yang sebaiknya didukung Indonesia? Palestina atau Israel? Kalau saya yang ditanya, saya pasti akan jawab 100% Palestina. Tanpa keraguan, tanpa koma. Dan ini juga yang adalah sikap pemerintah Indonesia saat ini. Beberapa pekan lalu, Pak Prabowo bikin tulisan tegas di majalah Economist, salah satu majalah terkemuka di dunia. Dia dengan jelas bilang, dia atau Indonesia dukung Palestina. Dia mengkritik apa yang disebutnya sebagai kehipokritan Barat dalam kasus Israel-Palestina. Kata dia, ketika Rusia menyerang Ukraina, Barat bicara soal demokrasi dan mengutuk Rusia. Begini, ketika Israel membantai Palestina, Barat bungkam 1000 bahasa. Pak Prabowo bicara tentu saja sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai Presiden terpilih Indonesia. Beberapa hari yang lalu, sikap Indonesia kembali terlihat. Indonesia secara resmi mendukung resolusi PBB agar Palestina menjadi anggota tetap PBB. Kita adalah satu dari 134 negara yang mendukung resolusi tersebut. Hampir semua negara di benua Asia, Afrika, dan Australia mengambil pilihan yang sama. Tentu saja Amerika Serikat dan Israel menolak. Sikap mereka diikuti oleh 7 negara lain, yaitu Argentina, Cekoslovakia, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Papua New Guinea. Bukan negara-negara penting. Selain itu ada 25 negara yang menyatakan abstain. Di dalamnya terdapat antara lain Austria, Kanada, Kroasia, Finlandia, Jerman, Italia, Fiji, Malawi, Belanda, Swedia, Swiss, Ukraina, Inggris, dan Vanuatu. Jadi jelas, mayoritas negara di dunia mendukung Palestina melawan Israel. Walau Palestina belum menjadi anggota resmi, resolusi ini memberi mereka hak untuk duduk di sidang-sidang PBB serta memberi usulan dan amandemen. Dukungan mayoritas negara di dunia ini punya arti penting. Saat ini Israel dengan darah dingin melakukan genosida di tanah Palestina. Sudah lebih dari 35.000 warga Palestina tewas terbunuh. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Israel mengada-ada mengatakan bahwa sasaran serangan mereka adalah Hamas yang menyerang dan membunuh lebih dari 1.000 orang Israel pada 7 Oktober lalu. Israel bilang serangan ke Gaza ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri melawan terorisme Hamas yang berlindung di Gaza. Ini tentu saja bualan kosong. Israel membombardir penduduk sipil Gaza tanpa peduli apakah mereka yang terbunuh itu adalah memang orang-orang Hamas atau penduduk sipil tak bersalah. Israel memiliki peralatan artificial intelligence untuk mendeteksi apakah penghuni sasaran tembak itu adalah pria dewasa atau perempuan atau anak-anak. Israel mengirim tank-tank mereka untuk menyerang dan menembaki pemukiman Palestina, walau mereka dapat melihat secara jelas siapa yang mereka tembaki. Israel bisa-bisanya menembaki dan membunuhi penduduk Gaza yang sedang berebut bantuan makanan yang dikirim PBB. Israel meluluh lantakan sejumlah rumah sakit yang diperlukan untuk merawat korban. Israel memblokade kiriman makanan, minuman, obat-obatan buat orang-orang Palestina. Sebagian korban tewas karena kelaparan atau tidak memperoleh bantuan pengobatan. Jadi dari 35.000 korban tewas, hanya segelintir yang adalah tentara Hamas. Mayoritas adalah orang-orang sipil biasa. Bisa dibilang Israel membantai warga Palestina karena semata-mata ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan menghabisi dan mengusir orang-orang Palestina. Karena itulah, sekarang mayoritas negara di dunia menentang Israel. Dalam sidang umum PBB itu, Duta Besar Israel Gilad Erdan marah-marah dan menuduh resolusi itu menghancurkan dan mengkhianati piagam PBB. Dia bilang, dengan resolusi itu PBB menerima keanggotaan sebuah negara teroris, yaitu Palestina. Dan kasar dia bilang, para pendiri PBB akan bangkit dari kubur kalau mendengar resolusi PBB ini. Ini tentu saja menggelikan mengingat dunia menyaksikan sendiri bagaimana kejahatan Israel membantai warga sipil Palestina. Palestina sudah berulang kali berupaya untuk menjadi anggota PBB. Gagasan negara Palestina Merdeka itu sendiri pertama kali dicetuskan PLO atau Palestine Liberation Organization pada 1988. Saat itu ada 78 negara yang mengakui Palestina. Pada 2011, Palestina mengajukan permintaan untuk menjadi anggota independen PBB. Palestina kalah suara, tapi pada tahun yang sama,
Lembaga PBB UNESCO mengakui Palestina. Pada 2012, Palestina diterima sebagai negara pengamat di sidang umum PBB dengan dukungan 138 negara. Sejak saat itu, lembaga Palestine Authority mulai menggunakan istilah negara Palestina. Kini dengan keputusan mayoritas anggota PBB ini, upaya Palestina untuk menjadi anggota resmi PBB maju selangkah. Biar bagaimanapun, upaya Palestina menjadi anggota PBB masih jauh dari kenyataan. Sejauh ini hambatan terbesarnya ada di Amerika Serikat. Negara adik kuasa ini selalu menggunakan hak vetonya untuk menolak keanggotaan Palestina. Pada April lalu misalnya, Amerika Serikat kembali memveto permintaan Palestina. Tapi kini nampaknya semakin banyak negara yang menganggap Palestina harus dibela karena menjadi korban kejahatan Israel yang adalah sebuah negara teror yang biadab dan pelaku genosida. Bahkan pemimpin tertinggi Katolik, Paus Fransiskus pun meminta Israel menghentikan kebiadaban mereka. Terus terang saya bukan anti-Israel atau bahkan anti-Yahudi. Tapi pemerintahan Israel saat ini yang dipimpin Benjamin Netanyahu adalah pemerintahan yang bengis. Netanyahu dikelilingi oleh garis keras Zionis yang percaya mereka tidak membutuhkan siapa-siapa untuk menjalankan aksi brutalnya. Banyak pihak mengatakan pimpinan Israel saat ini adalah psikopat. Karena itulah semakin banyak negara di dunia yang tak mau lagi bersahabat dengan mereka. Kejahatan Israel memang tidak diberitakan oleh media massa utama di Amerika Serikat. Jurnalis Amerika nampaknya mendapat perintah dari lobi-lobi Israel yang sangat kuat pengaruhnya untuk tidak memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Gaza. Namun, sumber informasi masyarakat dunia saat ini bukan saja media massa raksasa. Kebengisan dan kebiadaban Israel ini tersaji melalui media sosial. Video pengeboman tank Israel, penembakan masyarakat sipil, korban-korban yang menderita, kehancuran infrastruktur kota, kematian perempuan dan anak, kuburan massal, rakyat yang kelaparan, penembakan, dan pembunuhan tim bantuan kemanusiaan, itu semua menyebar melalui media alternatif seperti Al Jazeera dan juga media sosial, terutama TikTok. Kini mulai terdengar analisis bahwa pelarangan TikTok di Amerika Serikat adalah bagian dari upaya mengerem tersebarnya informasi tentang kejahatan Israel dan Amerika Serikat di Palestina. Mungkin sekali memang begitu. Yang jelas, saat ini dukungan warga sipil Amerika terhadap Palestina sendiri sudah semakin menyebar. Berbagai perguruan tinggi terkemuka di sana melakukan demonstrasi Free Palestine setiap hari. Amerika terbelah. Mayoritas Gen Z dan milenial mendukung Palestina. Mereka bahkan melakukan pemboikotan untuk memblok nama-nama artis yang tidak bersedia secara terbuka mengecam tragedi Gaza. Karena itu, bila sekarang masih ada yang bertanya, sebaiknya Indonesia dukung Palestina atau Israel? Buat saya jawabannya sangat sederhana. Kita harus mendukung Palestina melawan kebiadaban Israel. Pemerintah Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Saat ini Indonesia sebaiknya meninggalkan upaya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Israel tentu saja berhak hidup. Tapi mereka harus berhenti melakukan aksi brutal membunuhi rakyat Palestina. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia bisa selamat.